Halo guys, selamat datang kembali di channel Rijusan. Hari ini kita akan kembali belajar materi fisika, namun sebelum kita memulai pembelajaran, mohon dukungannya untuk mensubscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Materi pembelajaran fisika pada pagi hari ini adalah tentang hubungan usaha dan energi. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep usaha dan kita juga sudah membahas tentang konsep energi, yaitu tentang energi kinetik dan energi potensial, maka pada pertemuan hari ini kita akan mencoba mencari hubungan antara usaha dan energi kinetik serta hubungan antara usaha dan energi potensial. Bahasan pertama adalah tentang hubungan usaha dan energi. Perhatikan gambar berikut. Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan V1, kemudian selang beberapa waktu kecepatannya berubah menjadi V2. Berdasarkan konsep usaha bahwa W sama dengan integral F ds, di mana F adalah gaya dan S adalah perpindahan. Kemudian kalau kita lihat pada pergerakan mobil tadi bahwa kecepatannya berubah, artinya mobil mengalami percepatan atau perlambatan. Sehingga berdasarkan hukum 2 Newton, F ini bisa kita turunkan menjadi F sama dengan M dikali A. Sehingga rumus ini menjadi W sama dengan integral M dikali A dikali ds. Nah, A itu adalah percepatan. Percepatan itu adalah turunan pertama atau diferensial pertama dari kecepatan terhadap waktu. Maka rumus ini bisa kita turunkan lagi menjadi W sama dengan integral M dikali turunan pertama V terhadap waktu dikali ds. Dari rumus ini bisa kita turunkan lagi bahwa ds per dt itu adalah kecepatan, ya, di mana kecepatan itu adalah turunan pertama dari perpindahan terhadap waktu. Sehingga rumusnya berubah lagi menjadi W sama dengan M integral V dv. M ini kita anggap konstan, kita pindahkan ke depan. Kemudian integralnya kita beri batas 1 sampai 2, artinya keadaan awal sampai keadaan akhir. Nah, ini bisa kita integralkan sehingga didapatlah rumusan bahwa W sama dengan setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat. Atau W sama dengan setengah M dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, kalian ingat konsep sebelumnya bahwa setengah MV kuadrat itu adalah rumus dari energi kinetik. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa usaha adalah perubahan energi kinetik. Artinya usaha sama dengan energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Keterangan rumus, W adalah usaha atau kerja dalam joule, M adalah massa benda dalam kilogram, V1 adalah kecepatan mula-mula atau kecepatan awal benda, dan V2 adalah kecepatan akhir benda dalam meter per sekon. Nah, rumus yang kalian ingat adalah yang berwarna hijau ini, ya, bahwa usaha adalah energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Kita next ke konsep berikutnya. Sekarang masuk pada hubungan usaha dan energi potensial. Nah, perhatikan gambar berikut. Seseorang ingin memindahkan benda yang bermassa M dari ketinggian H1 sampai ke ketinggian H2. Berdasarkan rumus dari usaha bahwa W sama dengan integral F ds dan gaya yang bekerja pada benda ini adalah gaya berat,
maka F-nya bisa kita ganti dengan gaya berat atau sebesar W ya. Maka usaha sama dengan integral W dH. Dan S-nya perpindahannya tadi kan sebesar H ya, di mana dia adalah hubungannya dengan ketinggian. Nah, ingat rumus dari gaya berat adalah massa dikali gravitasi, maka rumus ini bisa kita turunkan lagi menjadi W sama dengan integral M dikali G dikali DH. Dengan menganggap bahwa Mg adalah konstanta, bisa kita pindahkan ke depan. Kemudian yang kita integralkan adalah DH saja. Maka didapatlah rumusan hubungan usaha dan energi potensial sebesar W sama dengan MGH2 min MGH1 atau W sama dengan energi potensial akhir dikurang energi potensial awal, yang bisa kita sederhanakan lagi menjadi W sama dengan M dikali G dalam kurung H2 min H1. Maknanya adalah apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan diangkat hingga ketinggiannya berubah, maka besar usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi potensial benda tersebut. Keterangan rumus, W besar adalah usaha, M adalah massa benda, H1 ketinggian mula-mula benda dalam meter, H2 ketinggian akhir benda dalam meter, dan G adalah percepatan gravitasi yang nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini konsep antara hubungan usaha dan energi potensial. Sekarang kita coba menerapkan dua konsep yang sudah kita pelajari ini pada beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah mobil dengan massa 1 ton bergerak dari keadaan diam. Kalau dari keadaan diam artinya kecepatan mula-mulanya sama dengan 0. Sesaat kemudian kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan akhirnya. Hitung besar usaha yang dilakukan oleh mesin mobil tersebut. Kita ketahui massa bendanya atau massa mobilnya 1 ton. 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Kemudian kecepatan awal bendanya V0 atau V1 boleh ya. Itu sama dengan 0 karena bendanya mula-mula diam, tidak bergerak. Kemudian kecepatan akhirnya menjadi 6 meter per sekon. Pertanyaannya adalah W. Nah, kalian tinggal gunakan rumus hubungan antara usaha dan energi kinetik, di mana W sama dengan setengah M VT kuadrat min V0 kuadrat. Nah, ini bisa dilihat pada rumus di slide sebelumnya tadi. W sama dengan, kita masukkan angkanya, setengah dikali 1000, VT-nya 6 dikuadratkan, min 0 dikuadratkan. 0 kuadrat itu tetap nilainya 0, 6 kuadrat adalah 36. Setengahnya dari 1000 adalah 500, nah tinggal kita kalikan, 500 dikali 36 hasilnya adalah 18.000 Joule. Kita next ke contoh berikutnya. Sebuah benda masanya 2 kg jatuh bebas dari puncak gedung bertingkat yang tingginya 100 meter. Berarti ketinggian awal bendanya adalah 100 meter. Apabila gesekan dengan udara diabaikan dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat sampai benda mencapai ketinggian 20 meter. Artinya ini adalah ketinggian akhirnya dari tanah adalah. Konsep gambarnya kurang lebih seperti ini. Awalnya 100 meter kemudian jatuh sampai ke ketinggian 20 meter. Diketahui massanya 2 kg, H1-nya 100 meter, H2-nya 20 meter, dan G 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah usaha. Maka yang kita gunakan adalah konsep hubungan usaha dan energi potensial, di mana W sama dengan MG H2 min H1,
W sama dengan M-nya 2 kilo, G-nya 10, H2-nya 20, H1-nya 100. Kita masukkan 2 kali 10, 20, 20 min 100 min 80. Sehingga usahanya adalah min 1600 ya. Bernilai negatif, kenapa? Karena ketinggian akhir bendanya memendek daripada ketinggian awalnya, begitu ya. Kita next ke contoh berikutnya. Sebuah mobil bermasa 4000 kg sedang bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Nah, ini kelajuan awal, mendekati lampu merah. Tentukan besar gaya pengereman yang harus dilakukan agar mobil berhenti di lampu merah yang saat itu berjarak 100 meter dari mobil. Artinya di sini yang diketahui adalah mobil diinginkan berhenti. Artinya kecepatan akhirnya harus sama dengan 0. Kalau tadi mobil dalam keadaan diam, mula-mula, itu yang 0 adalah kecepatan awal. Tetapi kalau mobil diinginkan akhirnya berhenti, maka yang 0 adalah kecepatan akhir. Sehingga diketahui, nah ini kurang lebih gambarnya seperti ini, ada mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, jaraknya 100 meter dari lampu lalu lintas, dan diinginkan ketika sampai di sini mobilnya berhenti, begitu ya. Diketahui masanya 4000 kg, kecepatan awalnya 20 meter per sekon, VT-nya sama dengan 0, kecepatan akhir, mobilnya berhenti, dan S-nya adalah 100 meter. Kita gunakan hubungan antara usaha dan energi kinetik, di mana W sama dengan setengah mVt kuadrat min V0 kuadrat. Nah, karena pertanyaannya adalah gaya, kemudian ada S di sini, kalian ingat konsep usaha rumusnya apa? Usaha adalah gaya dikali perpindahan. Nah, kita turunkan, W-nya kita ganti dengan F dikali S, sama dengan setengah mVt kuadrat min V0 kuadrat. Baru kita masukkan angkanya, S-nya nilainya 100, masanya 4000, kecepatan akhirnya 0 kuadrat, min 20 kuadrat. Kita hitung, F kali 100 sama dengan setengah dari 4000 adalah 2000, kemudian 0 dikuadratkan tetap 0, min 20 kuadrat adalah 400, min 400. Kita kali, F100 sama dengan min 2000 kali 400 adalah min 800.000, baru kita pindahkan yang 100-nya menjadi pembagi, maka F sama dengan min 800.000 dibagi 100, hasilnya adalah min 8.000 Newton. Kenapa hasilnya min? Karena gaya pengereman itu berlawanan arah dengan arah gerak bendanya. Kalau bendanya bergerak ke kanan, maka gaya pengereman atau kita anggap saja dengan gaya gesek itu pasti bergerak ke kiri, selalu melawan dengan arah gerak benda. Makanya dia bernilai negatif. Kita next ke contoh berikutnya. Balok bermasa 6 kg berada di atas permukaan yang licin. Dipercepat dari kondisi diam hingga bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kecepatan awalnya 0, kemudian yang diketahui di sini percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan usaha yang dilakukan terhadap balok selama 5 sekon. Ini masih menggunakan konsep hubungan usaha dan energi kinetik. Gambarnya seperti ini. Usaha selama 5 detik, di mana diketahui percepatan bendanya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ini bisa kita hubungkan nanti menggunakan rumus gerak lurus berubah beraturan. Diketahui masanya 6 kg, V0-nya 0, mula-mula diam, kemudian A-nya 2 meter per sekon kuadrat, dan waktunya adalah 5 detik. Nah, di sini kan kalau kita menggunakan konsep hubungan usaha dan energi kinetik, kecepatan akhirnya kan tidak ada. Nah, kecepatan akhir itu bisa dicari menggunakan konsep gerak lurus berubah beraturan. Seperti ini.
Hitung kecepatan akhir benda menggunakan konsep gerak lurus berubah beraturan, di mana rumus GLBB Vt sama dengan V0 plus A dikali T. Vt itu kecepatan akhir sama dengan 0 plus A-nya 2, T-nya 5. Kita masukkan Vt sama dengan 2 kali 5, 10 meter per sekon. Setelah ketemu nilai kecepatan akhirnya, baru kita hitung usaha menggunakan hubungan usaha dan energi kinetik. W sama dengan setengah M Vt kuadrat min V0 kuadrat. Atau W sama dengan setengah dikali 6 kali 10 kuadrat min 0 kuadrat. Hasilnya adalah 300 Joule. Kita next ke contoh berikutnya. Benda 10 kg ingin digeser melalui permukaan bidang miring yang licin seperti gambar. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut ke puncak bidang miring, di mana diketahui panjang bidang miringnya 2 meter dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini masih pertanyaan tentang usaha, namun menjawabnya menggunakan konsep usaha dan energi potensial. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Bendanya 10 kg mau kita naikkan ke atas ya, ke atas ke puncak bidang miring, di mana panjang bidang miringnya 2 meter. Di sini belum diketahui berapa nilai ketinggiannya. Nah, kita jawab. Masanya 10 kg, kemudian panjang lintasan bidang miringnya 2 meter, tetanya 37 derajat, ini kemiringan bidang miring, G adalah 10 meter per sekon kuadrat, H1-nya 0, kemudian pertanyaannya berapa nilai W. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita lihat dulu, konsep yang digunakan adalah hubungan usaha dan energi potensial. Namun, pada nilai-nilai yang diketahui, di sini nilai ketinggian H2-nya tidak ada. H1-nya ada, kenapa sama dengan 0? Karena bendanya mula-mula tepat di atas lantai, ketinggiannya tidak ada. Nah, kita hitung nanti berapa nilai H2-nya, itu menggunakan konsep ini. Di sini kita anggap saja ketinggiannya H2 untuk yang tegak, kemudian yang miringnya adalah S ya, yang nilainya 2 meter, dan tetanya 37. Nah, itu hubungan antara sinus terhadap ketinggian dan kemiringan bidang miring itu adalah sin theta sama dengan depan per miring. Sin demi ya. Sin theta sama dengan depan per miring. Maka H2-nya bisa kita hitung, H2 sama dengan S dikali sin theta. Nah, ini langsung kita masukkan ke rumus saja. Maka W sama dengan MGH2 min H1. H1-nya sama dengan 0, maka rumusnya menjadi W sama dengan MGH2. H2-nya kita ganti dengan S dikali sin theta. Kita masukkan angkanya, M-nya 10, kemudian G-nya juga 10, S-nya adalah 2, dan sin dari 37 itu adalah 0,6. Nah, kalian lihat lagi tabel yang pernah saya kasih tahu tentang sin 37 dan cos 37. Itu sin 37 nilainya 0,6. Kita hitung W sama dengan 100 dikali 1,2, hasilnya adalah 120 Joule. Nah, kurang lebih seperti ini contoh dan pembahasan soal terkait konsep hubungan usaha dan energi kinetik serta hubungan usaha dan energi potensial. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti berdasarkan video sederhana yang saya buatkan untuk kalian. Dan untuk pengayaan ya, untuk kalian berlatih tentang konsep yang sudah kita pelajari, silahkan mengerjakan 3 soal berikut. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. I start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here.